Ya, pemirsa, kalau tadi sudah ada fashion teknologi dengan prestasinya yang begitu luar biasa dan disebutkan oleh Pak Satrio tadi sebenarnya kita mengikuti 22 bidang kejuruan di ASEAN Skill Competition dan ada 13 medali emas, kemudian ada medali perak, perunggu dan Medallion for Excellence. For Excellence ya. Yang disebut diploma itu, Pak? Iya. Luar biasa ya. Berarti memang prestasi ini terus berkembang dari tahun ke tahun, Pak ya. Saya dengar ASEAN Skill Competition ini 2 tahun sekali, Pak. Itu selang-seling dengan World Skill Competition ya. Sebenarnya ya di Kementerian Pendidikan, lalu ini Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Prosedurnya bagaimana sih Pak menyiapkan anak-anak ini? Tadi ada fashion teknologi, ada Isna, lalu kemudian tadi ada Jerry di cooking, lalu sekarang kita ada teman-teman Fahrezi dan juga Hernan. Itu apakah ada seleksi yang dilakukan atau langsung ditunjuk saja oleh Kementerian Tenaga Kerja, Pak? Kita melalui seleksi daerah ya, tingkat provinsi, seluruh provinsi kita lakukan seleksi daerah. Kebetulan terus juara-juara selekda ini kita lakukan seleknas lagi. Kita ambil 3 besar, 3 besar kita training. Nantinya yang ada TC-nya lagi, Pak? Ada training. Yang mulai dari pertama training bahasa Inggris dulu di kampung Inggris yang di Pare, terus masuk ke training center masing-masing. Selama butuh Pak ya komunikasi mereka karena interviewnya pasti dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Terus selama 10 bulan kita latih, baik itu technical skill, soft skill maupun berkaitan dengan kepercayaan diri mereka. Jadi kerja yang tidak sebentar Pak ya untuk menyiapkan teman-teman di ASEAN Skill Competition ini. Nah, khusus untuk automation ini Pak, industrial seperti ini, apa sebenarnya yang menjadi produknya begitu Pak pada saat kemudian dipertandingkan di sana? Nanti detailnya saya tanya ke teman-teman ini. Tapi Kementerian Tenaga Kerja mempersiapkan apa untuk bidang yang satu ini Pak? Ya, ke depan ini kan kita sudah mengenal revolusi industri generasi keempat ya. Nah itulah semuanya sudah otomatis. Nah, kita harus menyiapkan itu juga. Kita mempunyai satu training center yang sangat bagus di Bekasi. Ya, kebetulan Pak Robert ini juga expert kita ini adalah instruktur handal di sana. Jadi langsung nih dari Kementerian Tenaga Kerja Pak Robert ini. Ya, mereka kita training selama 10 bulan ya, kurang lebih 10 bulan di Bekasi di bawah pengawasan Pak Robert. Itu BLK kita sebut Pak? BLK, ya, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Oke, jadi lebih populer lah ya kalau masyarakat Indonesia mendengar BLK begitu ya. Oke, Balai Latihan Kerja yang sebenarnya di seluruh wilayah Indonesia tersebar juga cukup merata Pak ya. BLK di seluruh Indonesia itu ada 303. 303. Ya, kepemilikannya ada Kementerian Ketenagakerjaan milik 19. Pemerintah. Di bawah langsung pembinaan Kementerian Ketenagakerjaan, ada punya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Baik. Nah, saya lihat di sini ada medali emas, teman-teman. Oke, saya akan cek dulu ini medali emas beneran atau tidak. Oke, ini ada 2 karena memang untuk automation industrial atau industrial automation ini, bidang ini berlaku tim ya, Fahrezi ya. Oke, Fahrezi bisa jelaskan nggak pada saat tadi Pak Satrio bilang ini kan ada selekda dulu, baru seleknas begitu. Apakah kalian langsung berdua bersamaan atau individu dulu terus dipasangkan? Jadi sebelumnya tuh saya seleksi di sekolah, di asal daerah saya kan Batam. Nah, kemudian seleksi daerah itu Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya itu rekan saya bukan Hernan. Bukan. Jadi tidak kenal nih ya, tidak kenal sebelumnya. Kenal, cuman kita bersaing. Bersaing. Kompetitor tadinya. Iya, bersaing. Terus setelah di sana itu dicari juara 1-2 yang individual. Nah, kemudian kita dijadiin satu tim untuk proses seleksi nasional di Bekasi. Di training center itu tadi gitu ya. Ya, kemudian di seleksi nasional kita juga ada 5 tim. Saya sama Hernan itu satu tim melawan 4 tim yang lain. Ada juga dari Universitas Negeri Jogja, Politeknik mahasiswa Negeri. juga gitu ya, ada mahasiswa. Luar biasa ya perjuangannya. Hernan, pada saat kemudian dipasangkan dengan Fahrezi ini, apa sebenarnya yang menurut kamu yang menjadi faktor utamanya? Apakah hanya sekedar chemistry atau kemampuan masing-masing? Ya, pertamanya pasti melihat kemampuan masing-masing. Baru kan harus ada chemistry-nya itu dalam satu timnya. Jadi kerjanya bisa tepat waktu gitu ya dan sebagainya, dan akhirnya mereka mendapatkan masing-masing medali emas. Ini luar biasa. Yang di sini boleh tepuk tangan nggak sih buat automation industrial, fashion teknologi, dan juga tadi cooking yang luar biasa, dan yang lain juga Pak ya. Ada yang medali emas juga, yang lain yang biasanya kita IT itu kita menang. IT memang kita the best Pak ya. The best. Oke, kalau kita bicara soal automation industrial ini, Pak Robert,
apakah saya selalu berpikir kalau automation, mesin-mesin yang otomatis ini hard skill ini, masih tidak di soft skill. Apakah sebenarnya demikian atau seperti apa Pak Robert? Nah, jadi di industrial automasi ini ada hard skillnya, kemudian juga ada soft skillnya. Jadi tidak hanya hard skillnya. Kombinasi ini yang dituntut kepada mereka supaya mereka bisa melakukan proses ini sehingga mendapat prestasi yang luar biasa. Pada saat di sana penjuriannya ini seperti apa sih Pak? Apa saja yang dinilai utama? Nah, penilaian di industrial automation itu adalah objektif. Jadi kalau dia benar langsung nilai poin. Kalau salah 0. Jadi tidak ada penilaian subjektivitas. Jadi ini penilaian semuanya objektivitas. Ya, jadi tidak ada unsur saya dari negara lain ini lebih ini, tidak ada seperti itu. Jadi jurinya betul-betul netral gitu ya. Lalu kemudian ini selama 2 hari atau 3 hari mereka melakukan aktivitasnya untuk menyiapkan mesin otomatis itu? Jadi mereka ini melakukan kompetisinya itu 3 hari. Hari pertama mereka adalah mechanical assembly. Nah, kemudian mechanical assembly itu dilakukan dengan waktu 5 jam. Hanya 5 jam dikasih waktu dengan benda yang cukup besar. Betul. Nah, kemudian yang kedua mereka melakukan wiring, pasang wiring, instalasi semua karena membutuhkan kelistrikan ya. Kemudian setelah selesai itu hari ketiganya mereka harus bisa memprogram karena menggunakan alat programmable logic control yang merupakan otak dari mesin itu untuk mengerjakan mesin-mesin tersebut. Itu tadi ya yang Pak Satrio bilang bahwa IT anak-anak ini pembekalannya luar biasa dan kita the best sebenarnya kalau untuk tingkat ASEAN saja ya. Nah, Pak Rezi sama Hernan boleh saling menambahkan. Dari 3 hari yang kemudian kalian lakukan itu, apa tantangan-tantangan yang paling seru kalian temui begitu? Yang paling seru sih di hari ketiga. Soalnya itu hari ketiga itu kan programming, itu memancing daya logik kita. Nah, jadi pemikiran nggak selamanya yang misalnya kita diminta kan misalnya A, tapi kita kerjain B gitu. Tapi hasilnya itu tetap sama gitu. Jadi cara kerjanya beda, cuman hasilnya sama. Kebetulan kalau pada saat kalian berlomba di Bangkok, Thailand ya Pak ya, pada saat itu ini mesin apa? Mesin industri apa yang kalian coba buat itu pada saat itu? Nama mesin itu APL. APL? Ya, Automation Product Line. Itu kegunaannya apa tuh? Kegunaannya itu untuk membuat suatu produk. Seperti contohnya mungkin contohnya itu tutup botol minuman langsung. Pertama itu di press, baru diisi air, baru ditutup. Jadi intinya adalah mesin automation yang dibuat oleh teman-teman seperti ini tuh bisa digunakan di industri massal begitu Pak ya? Jadi yang seperti ini sebenarnya tujuan dari automation. Lalu kemudian ini bisa diaplikasikan di industri-industri dalam negeri atau seperti apa sebenarnya Pak? Tujuannya nanti anak-anak ini dipersiapkan? Ya tentunya kita kan revolusi industri generasi 4 ini kan harus kita siapkan tenaga kerja kita. Kalau enggak kan nanti pasti tenaga kerja asing akan datang kan. Oleh karena itu kita menyiapkan generasi muda kita itu agar kompeten terhadap perkembangan teknologi. Saya mendengar ini lalu tersenyum pemirsa, kenapa? Karena kekhawatiran Anda masyarakat secara umum bahwa kita akan diserbu oleh pekerja asing sebenarnya tidak terlalu tepat. Karena pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja mempersiapkan anak-anak yang luar biasa ini ya. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Indonesia. Kita bangga bahwa ada medali emas seperti ini yang sudah ditunjukkan bahwa ini ke depannya menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah juga. Nah, apresiasi seperti ini yang kemudian ke depannya bisa menjadi sebuah gambaran bahwa Indonesia bisa menunjukkan bahwa angkatan kerjanya itu sudah siap, Pak. Tetapi sebenarnya masih ada tantangan kan sebenarnya dari segi pendidikan kemudian, karena itu semua saling terkait Pak, tidak hanya kemudian skill. Ya, memang program peningkatan kualitas SDM Indonesia ini menghadapi tantangan yang cukup besar ya. Karena kalau kita lihat angkatan kerja kita hampir 60% itu berpendidikan hanya SMP. Kalau mereka pendidikan SMP, pilihan kerjanya sangat-sangat terbatas. Kalau di sektor formal ya dia pasti di industri padat karya lah. Kalau di mereka kalau enggak
masuk ke sektor informal, jual gorengan, jual pulsa dan sebagainya, atau pilihan lain jadi TKI. Tapi TKI pun juga bukan di pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill yang bagus. Nah inilah tantangan kita semua untuk meningkatkan kualitas mereka. Karena apabila mereka nanti dihadapkan dengan teknologi yang akan datang, pasti mereka akan kewalahan. Nah kitalah yang harus menyiapkan ini, sehingga nantinya mereka bisa eksis, bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi yang meningkat. Oleh karena itu BLK kita ini itu bebas, siapapun boleh masuk. Oh umum Pak ya? Umum. Oke. Pendidikan apa saja boleh masuk, umur berapapun juga boleh masuk untuk meningkatkan kualitas. Nah itu sebuah penegasan, ya sebuah pernyataan yang sangat menarik dari pemerintah diwakili oleh Dirjen Bina Latas di sini. Anda di seluruh wilayah Indonesia yang mau kemudian punya skill yang ya bisa dikatakan memiliki standar nasional dan juga internasional Pak ya, pada Balai Latihan Kerja Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan juga yang disiapkan oleh pemerintah daerah sudah siap untuk mewadahi Anda. Nah kalau Hernan lalu kemudian Fahrezi ini kan masih sekolah atau sudah lulus nih? Kalau saya sudah lulus. Fahrezi sudah lulus. Hernan Masih sekolah. Hernan masih sekolah begitu. Nah pada saat ini katakan di titik ini Hernan pada saat nanti lulus apakah akan meneruskan di bidang ini ya? Ini berarti jurusannya kalau SMK-nya apa nih? Ya, Industrial Automation. Industrial Automation akan terus di bidang ini atau sebenarnya akan lebih mengembangkan lagi lebih luas? Kalau menurut kamu masih bisa dikembangkan nggak? Masih bisa dikembangkan karena untuk industri ini banyak versinya. Banyak versinya ya? Bukan cuma membuat mesin yang seperti yang kamu bilang gitu. Kalau Fahrezi ingin ditambahkan nggak? Sudah mulai bekerja atau bagaimana ya kalau yang sudah lulus seperti kamu? Saya kuliah. Oh, ingin kuliah lagi? Tahun depan kuliah lagi untuk menambah wawasan. Oke. Jadi wawasan apa sebenarnya yang kamu pikir bisa di-include-kan, bisa di-mix-kan dengan apa yang sudah kamu dapat di SMK? Robotik. Robotik? Iya. Luar biasa. Ada juga kejuaraan mobil robotik di Asian Skill Competition. Jadi sebenarnya hal-hal yang berbau mesin otomatis ini bisa dikembangkan sampai ke robotik begitu ya. Pak Robert, bagaimana sih potensi anak-anak Indonesia kalau Anda lihat yang ada di BLK misalnya, karena Anda juga sebagai instruktur dan expert di sana? Ya, sebenarnya kalau potensinya cukup bagus ya. Tinggal hanya memang mereka terutama pada level-level tamat SMA atau SMK itu memang belum punya skill yang yang cukup untuk masuk dunia industri. Mental mungkin? Mentalnya juga, ya skillnya juga. Nah ini di BLK kita itu dilatih, di training. Bukan hanya skillnya saja, keterampilannya saja. Bukan hanya keterampilannya saja sama knowledge-nya, tapi juga ini tadi disiplinnya juga dilatih di sana. Sehingga mereka nanti untuk masuk dunia industri siap. Sudah siap begitu. Bisa optimis apa Pak Bambang Satrialono bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk kemudian menatap masa depan bersama dengan generasi muda yang punya skill luar biasa ini? Seoptimis apa Anda untuk Indonesia? Saya cukup optimis karena berdasarkan data yang ada sekarang ini, tahun ini aja kita sudah melatih 91.000 orang. Wow. Dan itu 60% lebih sudah diterima di Dan Anda merasa 91.000 orang itu bisa menjadi virus positif ya kepada yang lain juga untuk membagi ilmunya nantinya. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Bambang Satrialono, Dirjen Bina Latas dari Kementerian Tenaga Kerja, lalu ada Fahrezi, ada Hernan dan juga Pak Robert dari Automation Industrial atau Industrial Automation, dan kemudian teman-teman tadi juga yang sangat luar biasa. Nanti kita ketemu lagi, kita masih punya satu segmen di Selamat Pagi Indonesia, ada berbagai informasi yang sangat menarik, tetaplah bersama kami.